Perkenalkan, nama saya Rendaria, saya jurusan Manajemen Lokalis 1. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan risiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Saham merupakan piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Karakteristik khusus: 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, 3. Dividen, 4. Dividend yield, dan 5. Payout ratio. Saham preferen merupakan suatu bentuk saham yang memiliki kekhususan terutama dalam pemberdayaan dan hak suara yang lebih bila dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Kepemilikan saham. Pemilik saham dalam hal ini biasa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu individu dan instansi atau organisasi. Tipe risiko dan menilai risiko dalam saham biasa. Risiko sistematik tidak dapat dihilangkan, sedangkan risiko yang tidak sistematik bisa dihilangkan dengan diverifikasi. Strategi investasi saham. 1. Strategi pasif. Strategi beli dan tahan. Investor membeli saham dan melakukan penanaman sampai pada saat yang tepat untuk melakukan aksi. 2. Indeks fund merupakan gabungan dari dana segar dan dana pensiun yang digunakan dalam pasar dan merupakan duplikasi dari indeks dalam pasar. 2. Strategi aktif. Pemilihan sekuritas. Perlunya melakukan seleksi saham adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan pemerintah saham yang akan dibeli melalui dana langsung untuk mendapatkan informasi atau menyerahkan pada perusahaan sekuritas. Rotasi timing merupakan pendapatan akibat dari variasi dalam persentase portofolio aset dengan membandingkan bobot industri yang ada. Pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. 1. Teknik analisis merupakan metodologi dan pemikiran fluktuasi harga saham bertujuan untuk menilai saham secara individu maupun dari seluruh pasar. Analisis fundamental merupakan sebuah gagasan di mana saham memiliki nilai intrinsik pada suatu saat yang merupakan fungsi dari variabel ekonomi. Kerangka kerja analisis fundamental. 1. Analisis ekonomi dan pasar. 2. Analisis industri. 3. Analisis perusahaan. Obligasi merupakan utang jangka panjang dalam kontrak surat obligasi di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya. Umumnya tidak dijamin dengan aktivitas tertentu. Strategi dalam obligasi. Strategi pasif merupakan strategi di mana investor bertindak tidak aktif dalam mencari perdagangan dan harga telah ditentukan sebelumnya dengan meninggalkan portofolio sebagai variabel kontrol. 2. Imunisasi. Strategi hybrid merupakan strategi dalam memproteksi portofolio terhadap risiko dengan membatalkan dua komponen, yaitu risiko harga di mana terjadi hubungan terbaik antara harga obligasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ketiga. Strategi aktif merupakan strategi yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan tambahan melalui aktivitas perdagangan. Pasar modal Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Pasar Modal bagi para modal Indonesia tanggal 1 Januari 1996 merupakan hanya sekedar pergantian tahun dari 1995 menjadi 1996, namun juga merupakan peristiwa yang menentukan arah perjalanan pasar modal di masa yang akan datang. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut yaitu: A. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal. B. Bursa Efek. C. Lembaga Clearing dan Perjaminan LKP. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. Dan D. Transaksi efek yang dilarang. Yang mungkin itu saya, sekian dan terima kasih.